Republik Rakyat Tiongkok atau RRT adalah sebuah kekaisaran dengan ambisi supremasi global yang ditutupi oleh narasi kemajuannya selama 74 tahun yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas global melalui perluasan wilayah, asimilasi budaya, dan strategi pengaruh internasionalnya. RRT di usia 74 tahun mengungkap kelahiran kembali Kekaisaran Tiongkok yang mencari supremasi global, menegaskan bahwa Tiongkok dengan kedok Republik Rakyat Tiongkok bukan sekedar negara bangsa, tetapi reinkarnasi modern dari Kekaisaran Tiongkok dengan ambisi teritorial yang luas. Pada video ini menyoroti perayaan ulang tahun ke-74 RRT sebagai kedok untuk niat imperialisnya, yang terbukti dalam aneksasi dan kolonisasi paksa wilayah-wilayah seperti Turkistan Timur, Tibet, dan Mongolia Selatan. Tindakan RRT di wilayah-wilayah ini digambarkan sebagai penghapusan sistematis budaya dan masyarakat asli dengan praktik-praktik seperti asimilasi paksa, genosida, dan genosida budaya yang digunakan. Pada video ini juga mengkritik kesalahan perhitungan Barat dalam meyakini bahwa integrasi Tiongkok ke dalam ekonomi global akan mengarah pada demokratisasi, alih-alih menunjukkan peningkatan totalitarianisme dan agresi RRT, seperti yang terlihat dalam genosida Uighur dan erosi kebebasan di Hong Kong. Strategi global RRT, termasuk prakarsa Belt and Road, digambarkan sebagai sarana untuk menjalankan kendali ekonomi dan politik atas negara lain. Sementara inisiatif kekuatan lunaknya seperti Institut Confucius dipandang sebagai alat untuk memanipulasi persepsi global dan kebebasan akademis. Pada video ini diakhiri dengan mendesak masyarakat internasional untuk mengakui RRT sebagai kekaisaran kejahatan dan mengadopsi kebijakan penahanan mendukung dekolonisasi wilayah yang diduduki dan bersatu dalam melawan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh ambisi Kekaisaran Tiongkok. RRC dicirikan sebagai sebuah kekaisaran yang bercita-cita menjadi negara supremasi global, bukan sekedar negara bangsa. Pendudukan dan kolonisasi RRC atas Turkistan Timur, Tibet, dan Mongolia Selatan dipandang sebagai bukti nyata agenda imperialisnya. RRC melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Turkistan Timur, termasuk penahanan jutaan orang di kamp konsentrasi dan asimilasi paksa anak-anak. Tindakan RRC di Tibet dan Mongolia Selatan digambarkan sebagai genosida budaya dengan penindasan bahasa, budaya, dan praktik keagamaan. Harapan Barat terhadap demokratisasi Tiongkok melalui integrasi global dianggap sebagai salah perhitungan yang monumental karena RRT telah menjadi totaliter dan agresif. Prakarsa Belt and Road dikritik sebagai kendaraan bagi dominasi ekonomi dan politik RRT, menjerat negara-negara kurang kaya melalui diplomasi utang. Pengaruh dan operasi mata-mata RRC digambarkan sebagai ancaman terhadap lembaga demokrasi dan kebebasan akademis. Kebijakan dalam negeri RRC, termasuk penindasan terhadap minoritas, agama, dan etnis, dipandang sebagai gambaran kecil dari apa yang dapat diharapkan di panggung global di bawah pengaruhnya. Ketika Republik Rakyat Tiongkok atau RRT didirikan pada tanggal 1 Oktober 1949 di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, hal itu menandakan bukan lahirnya negara bangsa, melainkan kelahiran kembali Kekaisaran Tiongkok modern. Saat memperingati hari jadinya yang ke-74, narasi yang diciptakannya adalah tentang kemajuan, persatuan, dan kekuatan. Namun, penyamaran ini tidak dapat menutupi ambisi kekaisaran yang gelap dan imperialis yang mengancam stabilitas global. Dunia harus menghadapi kenyataan yang menyadarkan bahwa RRT adalah kekaisaran Tiongkok yang diperbarui, yang dipenuhi dengan ambisi teritorial yang jauh melampaui batas-batas historis Tiongkok. Agenda imperialis RRC paling jelas terlihat dalam pendudukan dan kolonisasi negara-negara seperti Turkistan Timur, Tibet, dan Mongolia Selatan. Negara-negara ini yang berada di luar batas wilayah yang secara historis dianggap sebagai Tiongkok telah ditaklukkan dan dianeksasi secara paksa ke dalam kekaisaran RRC. Negara-negara yang diduduki telah menjadi sasaran kolonisasi brutal
dan pendudukan asli serta budaya mereka telah menjadi sasaran kampanye asimilasi dan erosi sistematis. Hal ini terutama terjadi di Turkistan Timur yang diserbu Republik Rakyat Tiongkok pada 12 Oktober 1949, hanya 11 hari setelah negara itu didirikan. Tindakan Tiongkok di Turkistan Timur telah diidentifikasi oleh banyak pemerintah, parlemen, dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih dari 3 juta orang Uighur, Kazakh, Kirgistan, dan orang-orang Turki lainnya telah ditahan di jaringan kamp konsentrasi, penjara, dan kamp kerja paksa yang luas di seluruh Turkistan Timur yang diduduki. Lebih jauh lagi, 900.000 anak Uighur lainnya telah ditahan di sekolah asrama dan panti asuhan milik negara, di mana mereka secara sistematis diasimilasi untuk mengadopsi identitas Tionghoa. Ratusan ribu perempuan Uighur dan perempuan Turki lainnya telah menjadi sasaran sterilisasi paksa, dan puluhan ribu lainnya dipaksa menikah dengan laki-laki Tionghoa dalam apa yang merupakan kampanye pemerkosaan massal yang disponsori negara terhadap seluruh bangsa. Sementara itu, Tibet telah mengalami cobaan yang sama sejak invasi oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950. Pemerintah Tiongkok telah secara sistematis membongkar kerangka spiritual dan pendidikan Tibet yang unik dengan memaksakan narasi yang berakar pada supremasi Tiongkok Han. Bahasa, budaya, dan praktik keagamaan Tibet telah ditekan dengan biara-biara diserbu dan para pemimpin spiritual diasingkan atau dipenjara. Hal ini telah menyebabkan terhapusnya budaya, bahasa, dan identitas Tibet. Demikian pula Mongolia Selatan menghadapi serangkaian tantangan tersendiri di bawah pendudukan Tiongkok, termasuk kolonisasi demografis. Seperti di Turkistan Timur, para penjajah Tiongkok Han telah diberi insentif untuk pindah ke Mongolia Selatan dalam jumlah besar, sehingga mengencerkan populasi asli Mongolia. Bahasa dan budaya Mongolia secara aktif dihapuskan, digantikan oleh bahasa Mandarin di sekolah-sekolah dan kehidupan publik, yang mengarah pada genosida budaya. Cara hidup tradisional Mongolia yang sangat terkait dengan tanah kelahiran dan praktik peternakan mereka sedang dimusnahkan melalui urbanisasi dan industrialisasi yang dipaksakan. Negara-negara barat yang didukung oleh cita-cita internasionalisme liberal telah membayangkan bahwa integrasi Tiongkok ke dalam komunitas global akan mendorongnya menuju demokratisasi. Ini merupakan salah perhitungan yang monumental. Sejak terbukanya barat terhadap Tiongkok, RRT telah tumbuh semakin totaliter dan agresif. Bukti kegagalan ini nyata dalam genosida Uighur yang sedang berlangsung dan kebebasan yang terkikis di Hong Kong. Hong Kong yang dulu dikenal karena otonomi dan kebebasannya telah ditekan oleh mesin kekaisaran RRT yang dicontohkan oleh Lembaga Hukum Keamanan Nasional yang kejam. Selain itu, keberanian kekaisaran tidak terbatas. Agresi kartografi baru-baru ini meluas melampaui Turkistan Timur yang diduduki, Tibet, dan Mongolia Selatan hingga mencakup wilayah di India, wilayah tertentu di Rusia, dan seluruh pulau Taiwan. Selain itu, kekaisaran mengklaim wilayah pesisir dan perairan internasional yang luas di kawasan Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan. Klaim teritorial yang berani ini menjadi bukti nyata agenda ekspansionis yang tidak hanya melanggar kedaulatan negara-negara merdeka, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas global. Jangkauan yang berlebihan seperti itu tidak boleh diremehkan, karena hal itu dengan jelas menandakan niat kekaisaran untuk membentuk kembali batas-batas geopolitik sesuai dengan kepentingannya sendiri. Agenda imperialis agresif RRT tidak terbatas pada pinggirannya saja. Melalui inisiatif Belt and Road yang bernilai triliunan dolar, Tiongkok bertujuan untuk menggunakan pengaruhnya dalam skala global. Secara kasat mata merupakan strategi pembangunan. Belt and Road berfungsi sebagai kuda Troya untuk dominasi ekonomi dan politik. Dengan diplomasi hutangnya, RRT menjerat negara-negara yang kurang makmur, mengubah mereka menjadi negara-negara yang tunduk. Jaringan proyek infrastruktur yang luas ini bukan tentang pertumbuhan bersama, melainkan lebih merupakan tipu muslihat untuk mengikat negara-negara secara ekonomi dan politik ke pusat kekuasaan Kekaisaran Beijing. Selain tipu daya ekonomi, Kekaisaran terlibat dalam operasi pengaruh dan spionase yang meluas. Operasi-operasi ini yang canggih dan ekspansif menargetkan komunitas internasional dengan fokus pada demokrasi barat.
RRC telah menyusup ke segala hal, mulai dari pemerintah daerah dan lembaga negara hingga parlemen nasional, lembaga federal, lembaga akademis, dan bahkan organisasi media. Gerakan-gerakan yang diperhitungkan ini membentuk strategi bercabang yang bertujuan untuk melemahkan kohesi internal demokrasi dan memfasilitasi tujuan geostrategis kekaisaran. Sudah saatnya kita memperhatikan dengan seksama inisiatif-inisiatif soft power Tiongkok yang telah lama luput dari perhatian publik. Program-program seperti Institut Konfusius bukan sekedar platform untuk pertukaran budaya. Program-program tersebut adalah alat-alat strategis yang dirancang untuk menyebarkan agenda imperialis Beijing, terletak di lingkungan akademis di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kebebasan akademis dan terkenal karena mendistorsi penelitian demi kepentingan Tiongkok. Meskipun kritik terus meningkat, sangat sedikit tindakan yang diambil untuk membubarkannya. Republik Rakyat Tiongkok telah secara diam-diam menyusup ke dunia akademis, media, dan lembaga-lembaga pemikir global, mengeksploitasi kekuatan finansialnya untuk memanipulasi persepsi global. Ini bukan sekedar pengaruh, ini adalah kampanye yang diperhitungkan untuk membentuk kembali dunia dengan cara yang melayani kepentingan Tiongkok. Meskipun hanya ada sedikit negara barat yang akhirnya menyadari kenyataan mengejutkan dan berbahaya dari ambisi global Tiongkok yang tak terkendali, pendekatan diplomatiknya kacau balau. Di satu sisi kita melihat upaya setengah hati untuk menahan diri melalui sanksi ekonomi dan larangan teknologi. Upaya ini ditujukan tampaknya lebih untuk pamer daripada efek untuk membatasi jangkauan Tiongkok yang sangat luas. Namun pada saat yang sama, banyak kekuatan barat termasuk AS secara diam-diam membuat kesepakatan perdagangan besar-besaran dan berusaha keras untuk memenangkan Tiongkok. Kebijakan ini tidak hanya mengencerkan tekad kolektif yang dibutuhkan untuk menghadapi agresi Tiongkok. Kebijakan ini memberi Beijing kebebasan penuh untuk meningkatkan aktivitas jahatnya tanpa konsekuensi apapun. Dalam batas-batas tradisional Tiongkok, kebijakan dalam negeri RRT juga mengkhawatirkan minoritas agama, termasuk penganut Kristen dan praktisi Falun Gong, menjadi sasaran penindasan. Jurnalis, feminis, dan aktivis hak-hak sipil menghadapi hukuman di penjara dan penyiksaan karena menentang kebijakan otoriter negara kekaisaran. Penindasan internal ini berfungsi sebagai gambaran kecil bagi dunia untuk memahami seperti apa tatanan global yang didiktekan oleh Beijing. Oleh karena itu, masyarakat internasional berkewajiban mengkategorikan RRC sebagaimana adanya. Ada kebutuhan mendesak akan inisiatif global untuk mendukung dekolonisasi wilayah yang diduduki, mengakui dan mendukung aspirasi kemerdekaan di Turkistan Timur, Tibet, dan Mongolia Selatan, akan berfungsi sebagai keharusan moral dan strategis. Negara-negara merdeka masa depan ini akan bertindak sebagai benteng strategis terhadap ekspansi kekaisaran Tiongkok yang lebih lanjut. Kegagalan untuk mencapai tujuan dan tindakan kekaisaran yang sedang berkembang ini hanya akan membuatnya semakin berani. Seiring berlalunya waktu, kemampuan militer RRC terus tumbuh, pengaruh ekonomi globalnya meluas, kemajuan teknologinya meningkat, dan cengkraman kekaisarannya semakin kuat. Ini bukan lagi masalah dominasi regional. RRC berusaha merebut tatanan internasional yang ada dan menggantinya dengan kekaisaran yang pengaruhnya bersifat global. Sebagai kesimpulan, saat RRT merayakan ulang tahunnya yang ke-74, masyarakat internasional harus menyingkirkan segala ilusi yang masih ada. Republik Rakyat Tiongkok bukanlah sebuah negara, ia adalah sebuah kekaisaran yang tidak hanya memiliki rencana terhadap negara-negara tetangganya, tetapi juga terhadap dunia secara keseluruhan. Mengenali dan melawan ancaman ini bukan sekedar pilihan, ia adalah kebutuhan eksistensial. Kelangsungan tatanan dunia yang bebas dan demokratis bergantung pada tanggapan internasional yang bersatu terhadap ambisi kekaisaran RRT.